The Pope Exorcist merupakan film kisah nyata yang diambil dalam perjalanan hidup seorang pendeta bernama Gabriel Amorth yang menjabat sebagai kepala eksorsis Vatikan tahun 86 sampai 2016. Film yang bercerita tentang pendeta Amorth yang melakukan eksorsis terhadap roh setan atau iblis yang mengganggu manusia. Pendeta Amorth dipercaya langsung oleh Vatikan untuk menjadi kepala eksorsis, yang dimana dia ditugaskan menjadi spesialis pengusiran setan. Jadi pendeta Amorth yang nanti akan dipercaya jika ada yang berhubungan dengan makhluk gaib atau orang-orang yang kerasukan. Dibuka di scene pertama di tanggal 4 Juni tahun 87 di kota Trovea, Italia. Pendeta Amorth mendapatkan tugas untuk menyelamatkan seorang pemuda yang sedang kerasukan setan. Sesampai di rumah pemuda tersebut dan berbicara terlebih dahulu dengan pastor di daerah tersebut, yaitu Pastor Gianni namanya. Pastor Amorth tidak langsung melakukan ritual-ritual keagamaan, tetapi ia memastikan terlebih dahulu untuk berdiskusi dengan Pastor Gianni. Apakah pemuda ini benar-benar kerasukan iblis atau ia hanya memiliki gangguan mental? Pastor Gianni menyebutkan sudah banyak dokter yang datang untuk melihat keadaan pemuda tersebut dan dia normal-normal saja, tidak ada yang aneh terhadap dirinya. Makanya kami menghubungi Pastor Amorth untuk menyelamatkan pemuda tersebut karena di dalamnya sudah terlihat ciri-ciri kerasukan setan. Contohnya, ia bisa berbahasa Inggris, padahal sehari-harinya dia tidak pernah dan dia tidak bisa berbahasa Inggris. Sebelum memulai ritual penyelamatan, seluruh keluarga pemuda disarankan untuk berdoa atas keselamatan si pemuda yang kerasukan. Dan ia menyuruh Pastor Gianni untuk menyiapkan seekor babi nanti di dekat pemuda tersebut, yang nantinya agar babi ini disiapkan saat iblis dipindahkan dari tubuh pemuda ke babi. Ritual dimulai. Pastor Amorth terus-terusan memprovokasi iblis agar mau pindah ke babi yang sudah disiapkan dan terus diprovokasi oleh Amorth. Sang iblis akhirnya mau pindah dan dia mencoba pindah ke dalam babi yang sudah disediakan. Dan setelah pindah, babi pun ditembak dan seketika iblis itu hilang. Dan akhirnya pemuda tersebut sadar dan selamat. Itulah sepenggal cara eksorsis yang dilakukan oleh Pastor Amorth, membantu orang-orang yang kerasukan setan atau iblis. Berpindah ke Spanyol di tanggal 1 Juli tahun 87. Seorang ibu single parent yang tinggal mati oleh suaminya bernama Julia berencana membawa kedua anaknya yang bernama Amy dan Henry untuk pindah ke Spanyol untuk beberapa hari mengurus warisan sang mendiang suami. Sebuah warisan kastil tua yang sudah tidak terurus oleh keluarga Vasquez yang diberikan kepada Julia. Awal rencana Julia adalah ingin memperbaiki kastil tua ini dan akan dijual kembali kepada siapapun yang minat nantinya. Ini sebuah rencana yang bagus yang nantinya jika kastil ini terjual, kemungkinan mereka akan menetap di Spanyol dan memulai hidup baru bersama kedua anaknya. Kastil yang ditinggalkan keluarga Vasquez ini sudah masuk tahap renovasi yang awalnya semua berjalan lancar. Ada juga Pastor Esquivel, pastor wilayah tersebut yang ikut memantau berjalannya renovasi. Kastil yang begitu besar dan lebih cocok untuk sebuah gereja atau museum. Kastil ini juga untuk sementara nanti akan ditempati oleh mereka bertiga selama proses renovasi kastil masih berjalan. Pindah ke scene Vatikan, kita berbicara lagi tentang Pastor Amorth. Sang Pastor Amorth dipanggil oleh petinggi-petinggi kepala Vatikan yang dipimpin oleh Kardinal Sullivan. Pastor Amorth disidang secara resmi disaksikan oleh Pastor Gianni, pastor di wilayah Trovea, Italia. Jadi Pastor Amorth
ini telah melakukan eksorsis di Trovea di tanggal 4 Juni bulan lalu. Eksorsis ini tanpa ada pemberitahuan ke uskup di Vatikan, ke uskup Reggio Calabria. Vatikan mengetahui hal tersebut dari Pastor Gianni yang melapor ke Vatikan terkait masalah eksorsis yang terjadi di Trovea. Karena tidak ada pemberitahuan ke Vatikan terkait hal ini dan sudah keluar dari koridor Vatikan, Kardinal Sullivan menginginkan untuk kepala eksorsis segera dikosongkan dalam waktu tertentu, sehingga menyulut emosi dari sang Pastor Amort dan membentak Kardinal Sullivan untuk langsung saja berbicara kepada Paus terkait hal ini, karena yang mengangkat saya adalah Paus, bukan Anda. Dan langsung Pastor Amort langsung pergi dan meninggalkan sidang. Berpindah ke Sin Kastil. Esok harinya saat pekerja memulai pekerjaan merenovasi kastil. Di ruangan bawah tanah, seorang pekerja penasaran melihat sebuah ruangan yang sudah ditembok beton. Ruangan gelap yang tidak terlihat apapun. Untuk memperjelas melihat ruangan tersebut, salah satu temannya langsung mencoba menyalakan api yang tiba-tiba menyulut sebuah ledakan besar yang mengakibatkan muka si pekerja langsung terbakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata ruangan ini masih berisi endapan gas yang tiba-tiba sewaktu-waktu bisa meledak jika menyalakan api. Kepala pekerja langsung menghentikan renovasi dan langsung angkat kaki dari kastil. Dari kasus tersebut sebenarnya di kastil sudah mulai terlihat aneh, masih tidak peduli dan tidak percaya hal-hal yang mistis. Henry, anak yang paling kecil, tiba-tiba kejang di kamarnya dan langsung memanggil ibunya. Sang ibu juga kaget, anaknya selama setahun ini tidak pernah bicara, kenapa tiba-tiba bisa langsung berbicara? Dan dia coba langsung menghampiri Henry. Dan tiba-tiba Henry langsung duduk dan mencakar mukanya hingga berdarah. Henry langsung dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, semuanya normal-normal saja. Tidak ada yang mencurigakan dan dokter juga memberikan obat penenang kepada Henry jika sewaktu-waktu dia teriak lagi. Henry akhirnya dibawa pulang dan dirawat di rumah oleh kakak dan ibunya. Dan tiba-tiba lampu rumah mati. Disinilah awal mula keanehan yang dirasakan oleh Henry. Dari tubuh Henry ditulis kata hate dan suaranya mulai berubah menjadi suara orang dewasa atau suaranya seperti suara iblis. Henry mengisyaratkan agar ibunya memanggil pastor. Julia langsung menghubungi Pastor Escoebela. Saat pastor masuk ke kamar Henry untuk membantu menenangkan Henry, pastor tiba-tiba langsung didorong keluar kamar dan mengatakan, "Bukan kamu pastor yang saya inginkan." Sementara Pastor Amort yang masih ada di Vatikan dan masih bertemu dengan Paus. Di sela-sela bertemu dengan Paus, Pastor Amort diberi perintah oleh Paus agar segera berangkat ke Spanyol untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang sedang kerasukan iblis. Anak ini membutuhkan bantuan kamu, Pastor Amort. Saat ini dia berada di Biara San Sebastian Castilla, sebuah gereja keramat yang pernah menjadi masalah pada di zamannya. Paus merasa ada kekuatan iblis yang paling besar yang akan nanti keluar dari kastel tersebut. Dan hanya kamu, Pendeta Amort, yang bisa membantu kasus ini. Karena ini sudah perintah langsung dari Paus Vatikan, Pendeta Amort langsung menuju ke Spanyol, ke Biara San Sebastian. Di biara tersebut memang sepi sekali dan terlihat memang sudah tidak terurus. Dan Pendeta Amort akhirnya langsung bertemu dengan Pendeta Escuela. Pendeta Amort juga bertemu dengan ibunya Henry. Sebelum melakukan ritual tentang eksorsis, seperti biasa Pendeta Amort menanyakan juga terlebih dahulu ke Julia
Apakah Henry sudah dibawa ke rumah sakit dan gimana kondisi dan hasil dari rumah sakit? Henry sudah kami bawa dan tidak ada gejala apapun yang terdapat di dalam tubuh Henry. Iblis yang merasuki Henry mengetahui yang dia inginkan adalah pendeta Amort. Sebenarnya sang iblis ini juga ingin mengambil jiwa pendeta Amort melalui tubuhnya Henry. Sang pendeta mencoba melakukan ritual dan berkomunikasi dengan Henry. Tetapi pendeta Amort masih kesulitan melihat iblis ini karena dia adalah iblis yang paling pintar, kuat, dan susah ditebak oleh Pastor Amort. Biasanya iblis tidak pernah mengetahui data diri seorang pastor dan histori seorang manusia. Namun iblis ini langsung menyebutkan bahwa nama pastor adalah Gabriel Amort. Dia juga mengetahui tentang Pastor Amort, dari dosa-dosanya hingga mimpi buruk Pastor Amort. Iblis juga menyebutkan tentang kasus Rosario yang membuat Pastor Amort terkejut dan bingung kenapa dia bisa tahu. Untuk mengenal lebih dalam tentang Henry, Pastor Amort bertanya ke Julia, apakah ada masalah trauma yang diderita oleh Henry? Dulu Henry melihat ayahnya tewas tertusuk dalam kecelakaan yang mengakibatkan Henry sampai hari ini tidak mau bicara. Pastor Amort mulai ritual lagi, ritual yang lebih dalam lagi untuk mengetahui detail tentang seorang iblis ini. Dia dibantu oleh Pastor Esquibela. Mereka juga bingung melawan iblis yang satu ini karena iblisnya sangat kuat. Pastor Amort sangat membutuhkan nama sang iblis agar ia juga mudah melawannya. Inilah yang menjadi PR-nya Pastor Amort. Sampai hari ini dia belum bisa memecahkan masalah yang ada di dalam Henry. Dimulailah ritual eksorsis terhadap Henry yang dibantu oleh Pastor Esquibela. Ritual dimulai. And you'll hate yourself for the release you feel when I fuck you. Spirits, by the coming of our Lord for judgment, to tell me by some sign. Gabe, readying for battle. Sang iblis mulai memperdaya mereka dengan dosa-dosa mereka. Tiba-tiba Pastor Amort berimajinasi bahwa Rosario datang ke hadapannya untuk menuntut pengampunan dosa. Ternyata ini rencana iblis yang ada di dalam Henry. Ia juga mengetahui dosa yang ada di Pastor Esquibela. Dia melihat Pastor Esquibela adalah seorang penjina yang tidak pernah mengakui dosanya. Iblis juga mengetahui buruknya Pastor Esquibela yang selalu meniduri pacar-pacarnya. Pastor Esquibela tersulut emosi dan langsung ingin membunuh Henry dengan mencekiknya. Ini caranya agar Henry bisa mengambil jiwa mereka melalui dosa-dosa para pastor, yang nanti sang iblis lebih gampang masuk ke dalam jiwa seseorang. Dan terakhir, sebelum keluar dari kamar Henry, iblis itu juga menyebutkan kepada Pastor Amort, "Hai Pastor, kamu telah menggigit umpannya." Sebuah kata-kata yang menjadi pertanyaan buat Pastor Amort. Dan akhirnya Pastor Amort mencoba menelusuri area kastil ini dengan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang ada di dalam kastil ini. Sementara pendeta Esquibela menjaga Henry, sementara Pastor Amort pergi menelusuri kastil sehingga menemukan sebuah segel patikan yang berbentuk lingkaran seperti sumur tua yang sudah lama tidak digunakan. Pastor Amort berhasil membuka segel tersebut, tetapi Julia dan Amy tiba-tiba mulai diganggu oleh makhluk gaib. Amy ditarik dari kasur sehingga terlempar. Sementara sampai makhluk gaib tersebut mencakar-cakar Amy, syukur Amy masih bisa bebas dan bisa mengelak dari cakaran tersebut. Sementara Julia ditarik ke dalam kasur sampai dia tidak bernapas. Sementara Pastor Esquibela yang menjaga Henry melihat tiba-tiba Henry kenapa tidak bergerak dan dia mencoba mendekati. Saat Pastor mendekati Henry, tiba-tiba kupingnya digigit oleh Henry. Amy dan Julia minta tolong dan beruntung Pastor Amort langsung masuk ke dalam ruangan
dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Pastor Amor mengajak pendeta Escuela untuk melihat sumur tua yang sudah dibuka oleh pendeta Amor, dan mereka melihat sebuah simbol paling terkenal di Spanyol. Simbol Inkuisisi namanya. Saya coba jelaskan sedikit ya. Simbol Inkuisisi ini adalah simbol pengadilan gereja yang didirikan oleh kerajaan monarki Katolik oleh Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella. Sebuah pengadilan yang mengadili aliran-aliran sesat pasca penaklukan Iberia oleh pasukan Kristen dari kerajaan Muslim, yang selanjutnya terjadi kekerasan anti-Islam dan anti-Yahudi yang menjadi unsur pemaksaan untuk umat Islam dan Yahudi yang ada di Spanyol untuk masuk Katolik atau keluar dari Spanyol. Back to alur cerita, akhirnya pendeta Amor juga mencari tahu, masuk lagi ke ruang bawah tanah kastil tersebut. Di ruang bawah tanah tersebutlah mereka menemukan sebuah tembok ruangan yang awalnya itu dilihat oleh para pekerja yang terjadi ledakan gas pada saat itu. Setelah menghancurkan tembok tersebut dan masuk ke dalam ruangan, mereka menemukan katakomba, sebuah kuburan bawah tanah yang bersifat religius. Ruangan yang digunakan untuk proses eksorsis. It looks like he is a prisoner, but he is not. Pendeta Escuela mencoba membuka satu ruangan lagi yang sudah digembok lama. Sementara di Vatikan, di sela-sela waktu, Paus juga mengamati dan mencari tahu dari dokumen biara San Sebastian yang disimpan di Vatikan. Setelah melihat dokumen biara San Sebastian, Sang Paus juga mengetahui bahwa biara ini adalah sarangnya iblis-iblis paling kuat. Dulu, biara ini tempat eksperimen eksorsis para pastor di zamannya. Karena cuman kebanyakan eksorsis yang dilakukan adalah gagal, akhirnya biara San Sebastian ini menjadi rumah bagi para iblis. Dan salah satunya kastel paling terkuat iblis tempat bersembunyi. Paus merasa bersalah karena mengirim pendeta Amor ke kastil tersebut. Mungkin ia juga akan berpikir bahwa pendeta Amor akan mati di kastil tersebut dan mengakibatkan Sang Paus shock, dan ia juga langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah mencari tahu dan menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya terlihat tengkorak yang sedang duduk dan memimpin sebuah ritual, pendeta Amor juga menemukan sebuah buku yang dijelaskan bahwa sebuah ritual dilakukan di kastil tersebut mengataskan nama Tuhan dan dibantu oleh iblis, yang berujung akhirnya kastil tersebut ditutup oleh Vatikan. Masih ingat dengan perkataan sang iblis kepada Pastor Amor, "Kamu sudah menggigit umpannya," yang sebenarnya mengisyaratkan kepada Pastor Amor untuk melakukan pembebasan para iblis yang berdiam di San Sebastian. Di ruangan bawah tanah, dari buku yang ada di ruang bawah tanah yang ditemukan oleh Pastor Amor dan pendeta Escuela, akhirnya menemukan nama iblis tersebut, bernama King Hell Asmodeus atau Raja Neraka. Pendeta Escuela ingat lagi saat pertama dia datang ke kastil saat ingin membantu Henry. Dia mengingat sebuah kata-kata, "Panggilkan pendeta itu." Pendeta yang dimaksud sebenarnya bukan pendeta Escuela, melainkan pendeta Amor. Tujuan sang iblis memanggil pendeta Amor adalah ingin menggunakan Pastor Amor sebagai jalan untuk menghancurkan gereja-gereja. Setelah Pastor Amor sudah mengetahui nama sang iblis tersebut, ia merasa sudah bisa mengalahkannya. Sebelum melawan iblis Asmodeus, Pastor Amor melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu. Ia menceritakan tentang sebuah kasus yang dulu ia tangani, kasus pembunuhan atau bunuh dirinya Rosario, seorang gadis yang sempat dia tangani terkait dengan eksorsis, anggap memiliki gangguan jiwa, yang beberapa hari kemudian dia melakukan bunuh diri. Setelah pengakuan dosa yang dilakukan oleh pendeta Amor, ia merasa
lebih agak tenang dan sudah siap melawan Asmodeus. Pastor Amort akan dibantu oleh pendeta Esquela dalam ritual melawan iblis Asmodeus. Sebelum masuk ke kamar Henry, pastor menyiapkan beberapa keperluan ritual. Sementara Amy dan Julia cukup berdoa kepada Tuhan dan jangan mendengarkan apapun yang diucapkan oleh Henry. Saat mereka masuk ke dalam kamar dan siap melawan sang iblis, No amount of prayers can save Henry. Let me hear any point. justru pendeta Amort dan pendeta Esquela yang masuk ke halusinasi sang iblis yang membuat mereka masih tetap mengingat dosa-dosa yang mereka perbuat, seakan-akan pengakuan dosa itu tidak berlaku. Tetapi untuk ini mereka semakin kuat dan terus berdoa kepada Tuhan. Mereka terus berdoa dan terus berdoa. Akhirnya Henry langsung tergeletak di kasur dan minta tolong kepada ibunya. Pastor Amort dan Esquela merasa iblis Asmodeus sudah pergi dari tubuh Henry. Ternyata dia memberikan pesan melalui dada Henry yang menyebutkan Tuhan di sini tidak ada. Ternyata itu isyarat bahwa iblis Asmodeus sekarang merasuki Amy juga. Ternyata ia hanya melakukan trik untuk bisa bersembunyi di dalam tubuh Henry. Tetapi dia memanfaatkan juga tubuh Amy. Selain itu, sang iblis juga menyerang pendeta Esquela dengan cara menggantungkannya. Sang iblis meminta jiwa pendeta Amort dan agar diberikan kepadanya, agar dia bisa masuk ke dalam tubuhnya pendeta Amort. Tetapi pendeta Amort masih bersikukuh. Dia tidak mau karena tersiksanya pendeta Esquela, Amy, Henry, dan Julia. Akhirnya dia luluh dan dia membukakan jalan kepada sang iblis untuk masuk ke dalam jiwanya. Dia mengisyaratkan kepada pendeta Esquela untuk menyelamatkan Amy dan Henry beserta Julia agar keluar dari kastil tersebut. Setelah berhasil mengeluarkan mereka bertiga, dan sekarang saatnya adalah pertarungan di dalam jiwa pendeta Amort melawan jiwanya sendiri yang dikuasai oleh sang iblis. Pendeta Amort juga mencoba membunuh diri tetapi tidak berhasil. Pastor Esquela masuk kembali ke dalam kastil tersebut mencari-cari Pastor Amort yang ternyata sudah dituntun oleh jiwanya sendiri masuk ke ruang bawah tanah, tempat katakomba. Pastor Esquela menemukannya dan menuntun Pastor Amort agar tetap berdoa melawan jiwa sang iblis dan berdoa kepada Tuhan. Sembari Pastor Esquela juga membaca mantra-mantra untuk pengusiran setan. Akhirnya dengan kekuatan doa Pastor Amort dan Esquela, akhirnya mereka berhasil mengusir iblis Asmodeus dan terkubur di dalam tanah biara San Sebastian selama-lamanya. You're coming to hell, priests. Akhirnya kedua pastor ini kembali ke Vatikan untuk mengemban tugas yang diberikan oleh Vatikan kepada Pastor Amort. Dan akhirnya Pastor Amort memilih Pastor Esquela untuk menjadi partnernya untuk tugas-tugas berikut. Sementara Julia dan anak-anaknya kembali ke Amerika dan biara San Sebastian diambil alih oleh Vatikan. Film habis. Terima kasih sudah mendengarkan cerita film The Pope Exorcist yang keluar di tahun ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel NSTV.